Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abi Hanifa dengan NRP 2042231. Di sini saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abi Hanifa dengan NRP 2042231. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan mata kuliah interkoneksi sistem instrumentasi tentang rencana TA yang dengan judul Sistem Monitoring Temperatur dan Kelembapan Ruang Penyimpanan Kain Tekstil Berbasis Industrial IoT dengan MQTT. Eh, Nama ada bab pendahuluan, yakni ada industri tekstil merupakan salah satu manufaktur terbesar yang sangat bergantung pada kualitas penyimpanan bahan baku dan produk tekstil sebelum distribusi. Dua faktor lingkungan yang paling mempengaruhi kualitas tekstil selama penyimpanan adalah suhu dan kelembapan. Perubahan ekstrem pada kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan fisik kain, pertumbuhan mikroorganisme, dan serta penurunan kualitas fungsional kain secara keseluruhan. Penelitian oleh Crommelly et al. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sifat termal kain seperti konduktivitas termal dan difusivitas sangat berbeda antara kondisi kering dan basah. Hal ini menegaskan bahwa kelembapan lingkungan secara langsung mempengaruhi kemampuan kain dalam mempertahankan kestabilan termalnya, sehingga penting untuk dikontrol selama penyimpanan. Selain itu, Chowdhury et al. Menemukan bahwa kain katun dan polyester yang dilapisi nanopartikel silika menunjukkan peningkatan ketahanan terhadap degradasi termal. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tinggi dapat mempercepat kerusakan tekstil dan kontrol suhu menjadi esensial untuk mempertahankan struktur kain yang tersimpan. Lebih lanjut, Lang et al. Pada tahun 2021 menekankan pentingnya desain jalur transfer panas dalam tekstil termoregulasi untuk mencapai kenyamanan termal. Meskipun konteksnya pada pemakaian tekstil, prinsip dasar ini tetap relevan untuk ruang penyimpanan karena menunjukkan bahwa interaksi antara tekstil dan suhu lingkungan sangat kompleks dan perlu diawasi secara ketat. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak pabrik tekstil yang mengandalkan pemantauan manual suhu dan kelembapan yang tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring otomatis berbasis Industrial IoT atau IIoT yang mampu memantau kondisi lingkungan secara real time dan mengirimkan peringatan jika terjadi anomali. Penelitian ini merancang sistem yang tidak hanya memantau suhu dan kelembapan secara real time, sistem juga dilengkapi dengan fitur otomatis yang dapat menyalakan atau mematikan perangkat seperti kipas atau humidifier, serta mengirimkan notifikasi real time melalui platform seperti Telegram apabila terdeteksi kondisi yang tidak ideal. Dengan integrasi teknologi MQTT untuk komunikasi data dan efisien, sistem ini tidak diharapkan dapat membantu industri tekstil dalam menjaga kualitas penyimpanan kain, meningkatkan efisiensi operasional, serta meminimalkan risiko kerusakan akibat kondisi lingkungan yang tidak terkontrol. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis Industrial IoT dengan komunikasi MQTT yang efisien. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma machine learning untuk memprediksi kondisi lingkungan pada ruang penyimpanan tekstil. Dan yang ketiga, bagaimana sistem dapat melakukan kendali otomatis terhadap perangkat pengatur suhu dan kelembapan berdasarkan kondisi lingkungan. Dan yang keempat, bagaimana sistem memberikan real-time jika kondisi tidak sesuai dengan batas ideal. Namun batasan masalahnya, yang pertama, sistem hanya diterapkan pada ruang penyimpanan kain tekstil dalam skala kecil atau menengah. Yang kedua, parameter lingkungan yang dimonitor terbatas pada suhu dan kelembapan udara. Dan yang ketiga, protokol komunikasi yang digunakan adalah MQTT. Dan yang keempat, algoritma prediksi machine learning dibatasi pada model supervised sederhana
seperti regresi linear atau decision tree. Dan yang kelima, perangkat aktuator yang dikendalikan terbatas pada kipas angin dan humidifier. Lalu yang keenam, platform notifikasi real-time yang digunakan adalah Telegram. Dan tujuan penelitiannya yaitu merancang dan membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis industrial IoT menggunakan protokol MQTT. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma machine learning untuk melakukan prediksi terhadap perubahan kondisi lingkungan, lalu mengembangkan sistem kendali otomatis terhadap perangkat pengatur lingkungan berdasarkan data sensor dan hasil prediksi, dan yang terakhir mengintegrasikan sistem notifikasi real-time untuk mempercepat respon terhadap kondisi abnormal. Lalu manfaatnya sendiri dari penelitian ini yaitu yang pertama memberikan solusi monitoring lingkungan otomatis dan efisien untuk industri tekstil. Yang kedua, membantu menjaga kualitas penyimpanan kain tekstil melalui kontrol suhu dan kelembapan yang optimal. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap pemantauan manual yang rawan kesalahan. Yang keempat, menjadi dasar pengembangan sistem penyimpangan cerdas untuk sektor industri lainnya. Lanjut pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Saya mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu pengaruh kelembapan terhadap sifat thermal kain yang dari jurnal eksperimen pengujian sifat thermal kain pada kondisi kering dan basah oleh Romeli et al. Pada tahun 2013 dengan hasil kelembapan memengaruhi konduktivitas thermal dan difusivitas kain yang penting dikontrol dalam ruang penyimpanan. Lalu pada tahun 2017 oleh Chowdhury et al. Dengan judul pengaruh suhu tinggi terhadap kain berlapis silika. Dengan hasil suhu tinggi mempercepat kerusakan kain meskipun telah dilapisi pelindung. Jadi pengendalian suhu sangat krusial. Lalu pada tahun 2021 dengan judul Desain Sistem Termoregulasi Tekstil dengan pemilik Lan et al. Dan metodenya memakai studi desain jalur transfer panas pada tekstil dengan hasil prinsip pengelolaan panas penting juga diterapkan dalam desain ruang penyimpanan tekstil. Lalu ada tekstil dan pentingnya penyimpanan. Tekstil merupakan material yang berasal dari serat alami maupun sintetis yang telah menjadi benang dan kain melalui berbagai proses industri. Jenis-jenisnya ada kain katun, linen, polyester, dan wool yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda, sehingga penyimpanan yang tepat caranya itu penting untuk menjaga kualitasnya. Lalu ada faktor lingkungan, dijelaskan temperatur yang tinggi itu dapat mempercepat proses degradasi termal pada serat kain tekstil. Lalu untuk kelembapannya sendiri memiliki dampak langsung terhadap kemampuan kain dalam menyerap dan melepaskan uap air. Ketika kelembapan terlalu tinggi, kain menjadi lebih rentan terhadap serangan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Seringkali juga mengalami perubahan tekstur karena peningkatan kadar air dalam serat. Sebaliknya, kadar kelembapan yang terlalu rendah, 40% dapat menyebabkan kain mengering berlebihan menjadi rapuh dan kehilangan fleksibilitas. Penelitian oleh Romeli et al. Menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kelembapan dapat secara signifikan mengubah konduktivitas termal dan difusivitas kain, yang berarti kain kehilangan kemampuannya dalam mempertahankan suhu yang stabil. Interaksinya tidak bisa dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi membentuk iklim mikro dalam ruangan penyimpanan. Kelembapan tinggi pada suhu tinggi mempercepat reaksi kimia seperti oksidasi dan hidrolisis yang dapat memperpendek umur simpan kain. Oleh karena itu, pengendalian kedua parameter ini secara bersamaan menjadi kunci utama dalam manajemen penyimpanan tekstil. Maka dari itu, sistem monitoring suhu dan kelembapan yang real-time dan adaptif sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk memantau kondisi lingkungan, tapi juga untuk mencegah terjadinya kondisi kritis sebelum dampaknya dirasakan secara fisik pada kain. Lalu ada teknologi IoT dan MQTT. Itu sendiri Industrial Internet of Things atau WIoT merupakan penerapan teknologi Internet of Things dalam konteks industri.
Dan MQTT sendiri adalah salah satu protokol komunikasi ringan lightweight yang banyak digunakan dalam sistem IoT dan IIoT. Sistem monitoring dan kendali lingkungannya, terdapat komponen sistem monitoring, yaitu sensor lingkungan seperti sensor DHT22, SLT31, atau BME280, menggunakan untuk mengatur suhu dan kelembapan secara berkala. Komunikasi datanya menggunakan protokol MQTT ke broker pusat. Lalu ada dashboardnya menggunakan platform Grafana. Komponen sistem kendalinya, ada aktuator yang dikendalikan melalui microcontroller. Aktuatornya sendiri ada kipas AC, humidifier atau dehumidifier secara otomatis, dan logika kontrolnya eh, menggunakan basis threshold. Jika suhu lebih dari 30, maka aktifkan AC, atau berbasis prediksi dari algoritma machine learning. Sistem juga bisa diatur untuk melakukan kontrol bertahap dan hemat energi. Lalu ada notifikasi real time-nya, menggunakan via Telegram, email, atau dashboard mobile. Dan terakhir, integrasi sistem secara menyeluruh. Integrasi sistem monitoring dan kendali otomatis menjadikan sistem ini bukan hanya pasif memantau, tapi juga aktif mengambil tindakan. Implementasi sistem seperti ini mampu mengurangi risiko kerusakan kain hingga 80%, meningkatkan efisiensi tenaga kerja, dan menjadi fondasi smart warehouse berjalan dengan konsep industri 4.0. Lanjut pada bab ketiga, ada metodologi. Diagram bloknya sendiri, yang pertama ada sensor temperatur dan kelembapan. Dilanjut dengan microcontroller ESP32 yang tersambung ke WiFi, dan dengan MQTT broker yang mengirimkan ke database dan diproses proses dan logika untuk mengendalikan sistem kendali otomatis seperti relay dan aktuator, dan dapat menampilkan dashboard dan notifikasi. Perancangan hardware bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh komponen fisik yang terlibat dalam sistem monitoring dan kendali suhu serta kelembapan pada ruang penyimpanan mekanis tekstil. Komponen yang dipilih yaitu sensor suhu dan kelembapan seperti BME280, microcontroller 28 ESP32, modul relay, aktuatornya ada kipas AC, humidifier, dan butuh power supply seperti adaptor untuk disambungkan ke listrik, dan breadboard atau PCB, dan kabel jumper. Model transmisinya menggunakan MQTT, yaitu Message Queuing, Telemetry, Transport, dan sensor yang digunakan yaitu kelembapan, dan komunikasinya I2C menggunakan SDA dan SCL. Topologi jaringan sistemnya menggunakan pendekatan client server dengan model star topologi, di mana semua perangkat terhubung ke pusat komunikasi, yaitu broker MQTT. Berikut adalah komponen dalam topologi dan peran-peran masing-masing. Sensornya terhubung ke ESP32 melalui jalur I2C untuk pengambilan data lingkungan. Lalu ESP32 yaitu publisher MQTT mengirim data ke MQTT broker melalui koneksi Wi-Fi. Wi-Fi routernya menyediakan konektivitas jaringan lokal bagi ESP32 dan perangkat lainnya. MQTT-nya yaitu menggunakan Mosquito menerima data dari ESP32 lalu mendistribusikannya ke subscriber. Node-RED yaitu menerima data dari broker, menyimpannya ke database, dan memproses logika untuk notifikasi dan kendali. Lalu database-nya yaitu menyimpan data historis untuk analisis, dan Grafana ini sebagai dashboard menampilkan data real time dalam bentuk grafik untuk monitoring operator, dan ada Telegram bot yaitu eh, mengirim notifikasi langsung ke operator, yaitu ke smartphone-nya jika suhu atau kelembapan tidak sesuai. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan analisis sistem monitoring kendali suhu serta kelembapan
ruang penyimpanan kain tekstil berbasis industrial IoT dengan MQTT, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem berhasil dibangun menggunakan sensor BME280 dan mikrokontroler SP232 untuk mengukur dan mengirimkan data suhu serta kelembapan secara real time. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi, kondisi lingkungan, penyimpanan, dan memberikan solusi yang tepat guna dalam mendukung proses digitalisasi industri tekstil. Sarannya, meskipun sistem telah berfungsi dengan baik, terdapat beberapa peran pengembangan untuk peningkatan performa dan cakupan sistem ke depannya. Yang pertama, sistem dapat dikembangkan menjadi multi-zone dengan menambahkan lebih banyak sensor pada berbagai titik ruangan untuk memberikan pemantauan yang lebih akurat dan menyeluruh. Kedua, penyimpanan data historis sebaiknya diarahkan ke layanan cloud agar memungkinkan akses data secara global dan terintegrasi dengan platform lain yang lebih luas. Yang ketiga, logika kontrol pada sistem dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode berbasis kecerdasan buatan seperti fosilogi atau algoritma pembelajaran mesin sederhana, agar kendali perangkat menjadi lebih dinamis dan adaptif terhadap pola perubahan lingkungan. Selain itu, konfigurasi keamanan komunikasi MQTT dapat ditingkatkan dengan menerapkan enkripsi TLS dan autentikasi pengguna, terutama jika sistem diterapkan dalam skala industri. Yang terakhir, sistem perlu dikaji lebih lanjut dalam kondisi lapangan yang sesungguhnya untuk memastikan keandalan dan skalabilitasnya dalam lingkungan industri tekstil dan sebagainya. Untuk daftar pustakanya yaitu ada ini dari Chowdhury, Lan, Romeli, dan Pavlov, serta Rafika. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.